المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من في السخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما كالتعواد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما كالتعواد. يا ربي وبارك عليه يد الحق في العالم كتر الواسع وجميع المدامر بشار بدر في الكريم والشاشي. ولا الحمد التي لا تنحسر وترد بتعداد ولا يمل تكرار بكسرة ترداد حيث أخرج من عدد الإنسان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود سكنات وتنتشر شروف اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, untuk menyaksikan proses akad nikah yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Semoga kedua mempelai dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah keluarkan dari kedua mempelai keturunan yang salihin dan salihat,
keturunan yang bisa membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa yang kami hormati dan kami takzimi para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Al-Habib Jailani Al-Mahdar, Al-Habib Ali bin Faisal Al-Hamid, dan juga kepada keluarga besar Bapak Mulyono, dan juga rombongan desa yang datang dari Banyuwangi, dan kepada seluruh asatidz, kiai, tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini. Semoga beliau semua diberikan panjang umur Allah Ta'ala, diparingi sehat walafiat zahiran wa batinan, amin ya rabbal amin. Dan kepada seluruh tamu undangan, hadirin hadirat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum talqin istighfar dan sebelum proses akad nikah, dahulu baginda agung Nabi besar Muhammad SAW beliau mengatakan, inna likulli nabiyyin haudun. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya nanti di hari kiamat para nabi dan para rasul itu memiliki telaga. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala difasilitasi setiap para nabi dan para rasul memiliki sumber. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan sumber oleh Allah yang bernama Al-Kautsar. Launuhu abyad minal laban wa ta'muhu ahla minal asal wa rihuhu azka minal misik. Telaga Kautsar milik Nabi Muhammad SAW warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada minyak misik. Lalu Rasulullah SAW beliau mengatakan, wa inni faradtukum alal haud. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, menantikan kalian wahai umat, akan saya tunggu ada di telagaku, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW, kanjeng Nabi ini kepingin nanti di akhirat yang paling banyak mampir ke telaganya beliau, nanti yang paling banyak mampir di telaga saat di hari kiamat, Rasulullah kepingin yang paling banyak adalah telaganya Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadisnya, tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Ayo kawin, kata Nabi Muhammad. Ojo sampai dah kawin, kawin. Kemudian taktsuru, perbanyak keturunan. Tujuannya apa? Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, supaya nanti kalian bisa mampir ada di sumber saya, di telaga saya di akhirat, sehingga saya akan banggakan kalian nanti pada akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya pernikahan itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW, dan tujuan daripada pernikahan supaya kita bisa dibanggakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau ada perkawinan kok ternyata rumah tangganya tidak bisa dibanggakan Nabi Muhammad, ini lopot, berarti salah dalam pernikahannya. Tapi tujuan pernikahan adalah supaya nanti bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Abbas, murid dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, apabila ada orang yang sampai angka 40 tahun ke atas kok masih belum kawin, ya masih belum kawin dan tidak mau kawin, kata beliau dalam kitab Nasaihud Diniyah, Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan dua kemungkinan. Yang pertama adalah fajir, orang itu adalah orang yang ahli maksiat, orang yang sudah pernah berzina sehingga dia tidak kepingin lagi untuk kawin. Dan yang kedua adalah inin, orang yang dia itu tidak sehat, gak ngadeg, drop ya, konslet nih ya, pedot. Ini berarti tidak ada kemauan untuk kawin. Tapi kalau orang itu mau kawin berarti normal dan mau menghidupkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Kalau sudah kawin, Beb, gimana Beb? Ya jadikan rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di situ akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai perlu catat bahwa rumah tangga itu akan langgeng bukan karena uang, bukan karena fasilitas, tapi rumah tangga tidak mungkin cerai
selama di dalamnya hidup ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun PTC kata rumahnya mewah, tapi kalau sudah mempelai kinambeng, mulai orang sing nakal salah satu pasangan, sampai tunggu saja rumah tangganya akan ruwet, tidak akan barokah, dan dia kawin tidak akan tenang, tambah kisruh. Apa sebab? Karena tidak menghidupkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah yang menggabungkan hati orang mukmin. Mempelai lanang wadon bisa cinta, kawin, saudara dengan saudara lain yang saling cinta, itu siapa yang menyatukan hati? Allah. Yang membuat kita sayang sama anak, siapa? Allah. Yang membuat kita sayang sama istri, siapa? Allah. Yang membuat saya kadang panjenengan saling cinta, itu Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya jenengan keluarkan semua harta untuk menggabungkan dua hati, tidak mungkin akan tersatukan dua hati karena sebuah harta. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak suki, Pak. Bisa dibilang melarat Nabi Muhammad. Rumahnya kecil, Pak. Itu pun dikasih mertuanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rumahnya Kanjeng Nabi bagusan rumah ini. Itu kalau diangkat tangannya bisa megang plafonnya Kanjeng Nabi. Atapnya Kanjeng Nabi bisa dipegang. Rumahnya tidak di keramik, pakai pasir. Makanannya seadanya. Kadang-kadang roti pakai cuka, kadang roti kering, kadang-kadang puasa Nabi Muhammad. Pernah 2 bulan dapurnya Kanjeng Nabi tidak hidup apinya. Yang dimakan apa Habib? Hanya air sama kurma. 2 bulan dapurnya Nabi Muhammad tidak hidup apinya. Tapi apakah cerai, Beb? Dah cerai. Apakah kisruh rumah tangga? Dah kisruh. Bahagia, tentrem, demi Allah, tidak ada rumah tangga yang paling bahagia kecuali rumah tangga yang dibina oleh Sayyidina Muhammad SAW. Tanpa uang, tanpa makanan, ya senang, bahagia. Kenapa? Karena hidup ajaran Allah di dalam rumah tangga tersebut. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi yang menyatukan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah rumah tangga sembahyang berjamaah, yang dulu sendiri terus bergabung, yang dulu tidak ibadah terus ibadah, yang dulunya tidak sholat di dewe sekarang berjamaah, maka rumah tangga tersebut akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diparingi rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kedua mempelai ini, semoga ketika kawin dijaga dari hal-hal yang haram oleh Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang halal yang barokah, dijadikan rumah tangga yang berbahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga nanti selama menjalani perjalanan kehidupannya, semoga diberikan kesetiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari perbuatan haram oleh Allah Ta'ala. Dan kita doakan keluarga kita semua, rumah tangga yang sudah lama-lama, semoga kita dijauhkan dari hal yang haram oleh Allah Ta'ala, sehingga rumah tangga kita kembali bisa bahagia setia kala. Amin ya rabbal alamin. Walakum yang salihah. Al-Fatihah. Bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Ahmad Ridha bin Sahiruddin, ujawijuka ala ma amarallahu bihi min insakin bil ma'rufin aw tasrihin bi ihsanin. Ya Ahmad Ridha bin Sahiruddin, ankahtuka wa jawaztuka mahbubataka binti Radiyatul Munirah bimahar Mi'ata alaf kubiyah hak qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril baik. Allahumma barik bainahuma kama Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Rasulullah. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair.
you'll share all your joys. Through hardships, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home